Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih sehat dan kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran daring mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Saat ini kita di Indonesia dan seluruh dunia masih disibukkan dengan upaya pencegahan dan penanganan virus corona. Nah, ternyata wabah virus corona ini juga berdampak pada aktivitas di bidang pendidikan. Sehingga sejak adanya wabah virus corona ini, khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, melalui surat edaran rektor, itu menghimbau kepada semua dosen dan mahasiswa untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan mengganti sistem tatap muka dengan pembelajaran daring. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu untuk mata kuliah manajemen SDM masih dalam suasana pembelajaran daring. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi substansi, tidak mengurangi esensi, dan tidak mengurangi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan pembelajaran daring ini yang perlu mahasiswa ketahui, jauh sebelum adanya virus corona ini, itu sudah dianjurkan oleh Kemendikti atau sudah berubah sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud nomor 108 tahun 2013 yang menganjurkan adanya pembelajaran daring bagi perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Olehnya itu, karena ini adalah pertemuan pertama, maka hal yang utama dan pertama perlu saya sampaikan kepada mahasiswa adalah terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi namanya kontrak perkuliahan ini penting untuk mahasiswa ketahui karena inilah yang menjadi alat kontrol. Inilah yang akan menjadi alat evaluasi atau media evaluasi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa maupun mahasiswa kepada dosennya. Jadi intinya kontrak kuliah ini ya kalau bahasa anak-anak milenial sekarang adalah untuk menghindari atau istilahnya jangan ada dusta di antara kita. Ya. Karena biasanya terjadi permasalahan-permasalahan di akhir perkuliahan antara nilai yang didapatkan oleh mahasiswa dengan apa yang menurut mahasiswa telah berikan. Jadi ada gap antara the saying and the solding. Nah, itulah fungsinya kontrak perkuliahan untuk kita sama-sama ketahui supaya kita bisa saling mengintrospeksi diri bahwa wajar ketika saya mendapatkan nilai seperti ini. Nah, mahasiswa sekalian, materi ini silahkan di-download di Sekolah Indonesia atau Indonesia Kuliah Online. Kemudian sambil mendengarkan penjelasan saya juga bisa dilihat slide pada PowerPoint yang ada. Nah, khusus untuk saya bahwa dalam hal penilaian progres atau aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada empat kriteria penilaian yang saya akan berikan untuk mendapatkan nilai lulus.
Ya, yang pertama adalah kehadiran. Ya, jadi saya sangat menghargai namanya proses. Seperti yang namanya orang atau mahasiswa, ketika dia sering hadir, minimal ada interaksi yang dia lakukan daripada mahasiswa yang tidak pernah hadir sama sekali, hanya datang untuk ujian. Kemudian kedua, ada namanya aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini terkait dengan knowledge, wawasan, kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ya karena ini adalah akademik, mau tidak mau, suka tidak suka, maka mahasiswa pasti akan berhadapan atau akan mendapatkan yang namanya tugas. Ya, apakah tugas itu sifatnya individu atau sifatnya tugas kelompok. Kemudian yang ketiga yang menjadi aspek penilaian saya adalah aspek psikomotorik. Nah, psikomotorik ini terkait dengan kemampuan mahasiswa bagaimana tampil, ya, mempresentasikan apa yang telah dibuat. Ya, jadi saya berharap bahwa nanti untuk mata kuliah saya ini itu saya menggunakan metode SCL, Student Centered Learning, yang lebih memberikan porsi kepada mahasiswa untuk bereksplorasi dalam perkuliahan ini. Jadi dosen bukan lagi menjadi media satu-satunya, tapi sumber belajar satu-satunya. Tapi saya ingin balik bahwa sumber belajar itu adalah mahasiswa. Dosen saya ini hanya sebagai fasilitator untuk proses pencapaian tujuan pembelajaran untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang keempat adalah aspek afektif. Jadi afektif itu adalah sikap dan perilaku. Tapi saya kira yang namanya S2 tidak diragukan lagi terkait dengan sikap dan perilakunya, khususnya dalam proses perkuliahan. Jadi Bapak Ibu, terkadang aspek kognitif kita bagus, tapi aspek afektif kurang bagus. Maka itu bisa berimplikasi terhadap nilai akhir yang kita dapatkan. Olehnya itu, walaupun kita ini ya bukan lagi generasi milenial, akan tetapi saya kira ini aspek afektif perlu Bapak Ibu perhatikan, khususnya nanti di saat akan penyelesaian studi, di saat ingin menyusun tesis, maka terkadang aspek afektif ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Karena biasanya mahasiswa banyak yang terhambat selesai itu bukan karena kognitifnya, tapi karena faktor afektif. Bagaimana membangun human relation dengan dosen pembimbing, bagaimana melihat situasi dosen pembimbing, dan seterusnya. Nah, saya kira ini mahasiswa yang perlu untuk diketahui, dan saya kira ini menjadi kewajiban daripada dosen untuk menyampaikan kontra perkuliahan di setiap awal pertemuan, dan menjadi hak bagi mahasiswa untuk meminta ketika ada dosen tidak menyampaikan kontra di awal perkuliahan, agar supaya ada media atau ada alat kontrol yang kita bisa pegang sebagai penilaian dalam proses aktivitas perkuliahan yang kita lakukan. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi, mata kuliah ini masih berkaitan dengan mata kuliah yang pernah saya ajarkan di saat matrikulasi, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Jadi pondasinya, dasarnya sebenarnya mata kuliah manajemen SDM ini adalah mata kuliah pengantar manajemen. Nah, dalam materi ini saya mencoba mengumpulkan dalam dua pembahasan. Yang pertama terkait dengan fungsi manajerial, dan kedua terkait dengan fungsi operasional. Nah,
kita awali dulu memahami apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Ya, apa itu manajemen sumber daya manusia? Kalau kita membaca berbagai literatur, maka kita akan menemukan begitu banyak definisi terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Tapi intinya dari sekian definisi itu, bahwa manajemen sumber daya manusia itu pada dasarnya ada 3 hal yang dibahas di dalamnya. Nah, sebagai contoh, pada slide yang ada, kita ambil pendapatnya Stoner. Apa kata Stoner? Atau menurut Stoner, apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Nah, di sini Stoner mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu proses. Jadi ada proses yang dilakukan, ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Untuk apa tahapan itu dilakukan? Karena ada tujuan. Ya. Nah, bagaimana agar supaya tujuan ini bisa tercapai? Ya, perlu ada 2 pelibatan dalam konteks definisi manajemen sumber daya manusia. Apa itu? Yang pertama di definisi ini adalah melibatkan fungsi manajerial. Yang kedua melibatkan fungsi operasional. Nah, untuk pencapaian tujuan baik pada level individu, tugas, dan organisasi, maka 2 fungsi ini itu sangat berperan penting dalam mengantar atau pencapaian tujuan suatu organisasi, tugas, atau individu. Nah, saya kira ini mahasiswa mudah-mudahan bisa memahami apa sih itu manajemen sumber daya manusia, sambil mungkin bisa membaca referensi lain atau pendapat lain. Kemudian selanjutnya, dalam diskursus akademik, biasa kita mendengar istilah pohon teori. Ya, kalau mungkin mahasiswa di sini yang biasa kita dengar dan sangat familiar itu ya, seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam diskursus akademik ada juga istilah pohon teori. Nah, ciri suatu pohon itu pasti ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah, dan seterusnya. Nah, dalam diskursus akademik pun demikian. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana pohon teori terkait dengan sumber daya manusia. Ya. Karena mata kuliah ini fokusnya pada aspek manajemen sumber daya manusia, maka dasar teori manajemen sumber daya manusia itu adalah bersumber dari teori manajemen. Nah, teori manajemen ini terbagi-bagi. Tapi kita tidak akan membahas seperti manajemen kinerja, manajemen organisasi, dan lain sebagainya. Tapi kita fokus pada aspek SDM-nya, manajemen sumber daya manusianya. Nah, ibaratnya pohon, maka akarnya itu adalah teori organisasi, batangnya adalah teori manajemen, rantingnya adalah teori manajemen sumber daya manusia, daunnya itu adalah teori HRM dan HRD, buahnya itu adalah pada level organisasi, level tugas, dan level individu. Nah, ini harus mahasiswa pahami bagaimana konstruksi yang namanya pohon teori. Karena di saat nanti mahasiswa ujian tesis, pasti akan ditanyakan, apa grand teori yang Anda gunakan? Nah, kalau mahasiswa tidak memahami konstruksi teori ini, maka yakin akan sulit memberi jawaban. Padahal jawabannya sangat mudah. Dengan kata kuncinya kita paham konstruksinya itu.
Ya. Kemudian selanjutnya, selain grand teori yang biasa ditanyakan, terkadang ditanya lagi, apa teori pendukung yang digunakan? Ya. Dalam konteks ini, maka jawabannya bahwa grand teorinya itu adalah teori organisasi, teori pendukungnya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Atau kalau kita mau lebih fokus lagi pada manajemen sumber daya manusia, maka grand teorinya itu adalah manajemen sumber daya manusia dan teori pendukungnya itu adalah HRM dan HRD. Nah, saya kira itu mudah kan memahami. Nah, ini penting bagi mahasiswa untuk diingat karena mau tidak mau, suka tidak suka, pasti mahasiswa nanti akan berhadapan di saat penyusunan tesis melalui tahapan-tahapan ujian yang dilakukan. Nah, saya kira itu jadi keywordnya, kata kuncinya, bahwa tujuan dari semua teori yang ada ini, pohon teori ini adalah dua, efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas dan efisiensi. Jadi bagaimana aktivitas yang dilakukan itu efektif dan efisien. Baik, saya kira itu kita sudah membahas definisi MSDM, kita sudah membahas bagaimana konstruksi pohon teori. Nah, dalam materi ini, pertemuan pertama ini, yang ingin kita bahas, yang saya sampaikan tadi ada dua kuncinya, yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah fungsi manajerial dan fungsi operasional. Nah, kaitannya dengan pohon teori tadi, maka pada slide yang ada kita bisa melihat bahwa fungsi manajerial itu lebih berkaitan dengan pada teori HRM atau Human Resource Management. Sedangkan fungsi operasional itu lebih dekat dengan teori HRD, Human Resource Development. Nah, ini yang mahasiswa perlu pahami. Kemudian pada kerangka teori yang ada, di sini ada dua mainstream terkait dengan teori manajemen sumber daya manusia. Mainstream yang pertama itu terkait dengan teori HRM, kemudian teori HRD. Beberapa riset belakangan ini itu mulai memisahkan antara HRM dengan HRD. Kalau itu dulu masih satu, induknya itu adalah MSDM. Nah, implikasinya apa? Beberapa perguruan tinggi di Indonesia ini sudah mulai juga menyediakan program studi yang berkaitan dengan HRM dan program studi yang berkaitan dengan HRD, karena sudah mulai dipisahkan. Nah, sebagai contoh di Universitas Airlangga Surabaya, untuk S3-nya di sana terbagi dua. Ada S3 Manajemen Sumber Daya Manusia, ada S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan saya ini termasuk salah satu alumni di S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berarti bidang riset saya itu harus berkaitan dengan HRD, tidak boleh berkaitan dengan HRM. Ya, jadi logika sederhananya bahwa kalau HRM itu luas cakupannya, sedangkan HRD itu dia lebih spesifik. Olehnya itu bidang riset juga itu harus, kalau kita ambil HRD itu harus berkaitan dengan pada level individu, tidak boleh membahas pada level organisasi. Nah, saya kira ini terkait bagaimana memahami antara HRM dengan HRD. Akan tetapi khusus kita di Magister Manajemen ini masih memakai teori MSDM, sehingga riset-riset mahasiswa itu tidak perlu kita spesifikkan bahwa apakah dia HRM atau HRD, tinggal nanti disesuaikan dengan konsentrasi yang ada.
Nah, saya kira itu. Kemudian mahasiswa sekalian, pada slide yang ada Anda bisa melihat fungsi MSDM yang saya sebutkan dari awal apa saja. Nah, pada level fungsi di sini ada dua, itu fungsi manajerial. Nah, fungsi manajerial ini itu lebih pada aspek decision maker. Sehingga yang dibahas di sini itu adalah fungsi-fungsi manajemen. Nah, kalau berbicara fungsi-fungsi manajemen itu menurut beberapa pakar, itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 12. Semuanya benar. Akan tetapi pada kesempatan hari ini, yang ingin saya bahas itu saya merujuk pada pendapat George Erteri yang mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah POAC atau POAC. Nah, saya kira ini saya sudah bahas pada pertemuan di martikulasi yang lalu, sehingga secara teori saya kira ini sudah bisa dipahami. Nah, yang pertama dari POAC itu adalah planning. Ya, nanti kita akan bahas apa itu planning. Kemudian kedua adalah organizing. Nanti kita akan bahas apa itu organizing. Dan ketiga adalah acquainting. Dan yang keempat adalah controlling. Nah, kesemuanya fungsi manajemen ini berorientasi untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua, mahasiswa sekalian, selain fungsi manajerial ada namanya fungsi operasional. Ya, jadi kalau fungsi manajer ini lebih pada tataran top manager, maka fungsi operasional ini lebih pada tataran middle dan lower. Nah, fungsi operasional ini terbagi 3. Ada namanya pengadaan SDM, yang biasa lebih familiar mungkin kita biasa dengar namanya rekrutmen. Kemudian ada fungsi pengembangan. Jadi setelah pegawai ini diterima, kemudian pegawai ini perlu di-upgrade kompetensinya atau dikembangkan. Kemudian ada ketiga adalah pemanfaatan SDM. Ya, bagaimana memberikan tugas, memberikan jabatan atau memberikan pekerjaan SDM yang telah kita rekrut. Nah, pada fungsi pengadaan ini itu membahas terkait dengan perencanaan SDM. Atau mungkin kita sering mendengar istilah analisis jabatan. Kemudian ada fungsi rekrutmen, ada fungsi seleksi, kemudian ada fungsi penempatan. Kemudian yang kedua, di pengembangan ini yang sering dilakukan itu ada 2, ada namanya training and development, pelatihan dan pengembangan. Kemudian dalam hal kompensasi, kita biasa mendengar istilah promosi. Nah, jadi istilah-istilah ini ada promosi, ada mutasi, ada PHK, ada demosi. Ya, jadi promosi itu dia sifatnya button up. Ya, jadi dia mungkin karyawan biasa, kemudian karena prestasinya dipromosikan pada level jabatan, apakah level jabatan middle. Jadi dia lower, kemudian karena prestasinya dinaikkan pada level middle. Kemudian ada penempatan. Nah, penempatan ini nanti akan dilihat baik pada level organisasi, kebutuhan tugas atau berdasarkan kompetensi individu. Nah, saya kira ini gambaran secara singkat terkait dengan fungsi manajemen sumber daya manusia yang akan kita bahas selama kurang lebih 16 kali pertemuan dengan 2 dosen. Tapi untuk saya ini kita lebih pada pembahasan terkait dengan fungsi manajerial, dan sebagian saya akan masuk membahas tentang fungsi operasional.
dan selebihnya akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya atau dosen kedua. Nah, pada slide ini mahasiswa sekalian bisa lihat beberapa pendapat terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Silahkan yang mana yang mau dipakai, yang mana yang mau dipedomani, karena semuanya benar. Nah, yang pertama terkait dengan fungsi manajerial yang saya jelaskan tadi, itu yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi yang namanya perencanaan ini sangat penting, karena perencanaan inilah yang kemudian bisa menjadi petunjuk, bisa mengarahkan kita bagaimana dalam melaksanakan, bisa menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi. Sehingga baik dalam konteks individu maupun konteks organisasi, perencanaan ini penting untuk dilakukan. Olehnya itu ada bahasa orang bijak atau bahasa orang manajemen mutu mengatakan bahwa tulislah apa yang akan Anda lakukan dan lakukanlah apa yang Anda tulis, agar supaya Anda bisa lebih terarah. Nah, saya kira itu. Jadi intinya perencanaan itu adalah proses penentuan tujuan dan sebagai pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif yang terbaik. Ya, jadi itulah perencanaan. Kalau dalam konteks organisasi, ya perencanaan itu bisa diaktualisasikan dalam bentuk program kerja. Ya, jadi program kerja ini adalah bagaimana kita merumuskan program-program apa yang akan kita lanjutkan dalam konteks jangka pendek kah, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, saya kira ini terkait dengan apa itu perencanaan. Kemudian dari sisi definisi terkait dengan perencanaan, menurut Robbins bahwa ada 3 sisi definisi tentang perencanaan. Yang pertama dari sisi proses. Nah, dari sisi proses ini itu terkait dengan tahapan-tahapan penentuan rencana yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua ada dari sisi fungsi manajemen. Nah, dari sisi fungsi manajemen ini dan sisi pengambilan keputusan, di situ dibutuhkan adalah peran seorang pemimpin, bagaimana membuat keputusan-keputusan atau membuat suatu perencanaan atau membuat suatu instruksi kerja untuk membuat suatu perencanaan yang baik. Sehingga di sini sangat dibutuhkan bagaimana peran daripada seorang pemimpin atau decision maker dalam sebuah organisasi. Kemudian mahasiswa sekalian yang perlu dipahami bahwa dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal ini bagaimana membuat perencanaan, maka model dan sumber perencanaan itu ada 2. Yang pertama, bahwa perencanaan itu bisa bersifat top down, dari atas ke bawah. Rencana-rencana itu dirumuskan pada level top manager, kemudian hasilnya disampaikan kepada middle dan lower untuk dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2000-an perkembangan riset itu mulai mengkritisi terkait dengan perencanaan yang bersifat top down, apalagi yang berkaitan dengan training and development. Akhirnya berkembanglah suatu teori yang disilakan dengan TNA yang mengatakan bahwa perencanaan itu khususnya yang berkaitan dengan training and development idealnya dilakukan dari bawah ke atas. Nah, sehingga akhirnya model dan sumber perencanaan itu bukan lagi satu-satunya top down, tapi bisa bottom up. Artinya usulan-usulan program itu diusulkan pada level lower atau middle kepada
top manager. Kemudian top manager nanti mengelaborasi, memusyawarahkan untuk menentukan mana program berdasarkan usulan itu yang dijadikan sebagai program kerja suatu lembaga atau organisasi. Nah, saya kira ini dua model perencanaan yang bisa diterapkan dalam konteks organisasi. Dan menurut saya dua-duanya ideal, dua-duanya baik untuk dilakukan tergantung pada analisis kebutuhan suatu lembaga atau organisasi. Kemudian terkait dengan perencanaan ini, dalam Islam juga itu sangat menganjurkan bahwa apabila ingin melaksanakan suatu aktivitas, maka rencanakanlah dengan baik. Olehnya itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Ya, jadi jika engkau ingin melakukan perbuatan atau pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan tersebut baik, maka ambil atau lakukan. Dan jika perbuatan tersebut jelek, maka jangan dilakukan. Maknanya apa? Bahwa di sini ada perintah, ada penyampaian bahwa agar supaya kegiatan itu baik, maka rencanakan dengan baik pula, agar supaya hasilnya juga baik. Nah, olehnya itu dalam konteks perspektif manajemen, dalam perspektif Islam, itu juga sangat menganjurkan adanya perencanaan yang dilakukan sebelum melaksanakan tindakan, agar supaya bisa tercapai dengan baik. Nah, saya kira ini pentingnya suatu perencanaan. Nah, kita sudah melakukan perencanaan, langkah apa lagi yang perlu dilakukan? Ya, menurut George Terry, langkah yang kedua dilakukan setelah ada perencanaan adalah organizing. Nah, organizing ini adalah pengelompokan atau pengaturan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Jadi sudah ada program yang telah dibuat. Selanjutnya program ini diatur atau dikelompokkan. Kira-kira program ini cocoknya di bidang apa, program ini itu masuk di bidang apa, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi pengelompokan. Nah, dalam hal pelaksanaan fungsi organizing, menurut Dilber ada 3 pilar yang perlu diperhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah, pilar yang pertama itu terkait dengan pembagian pekerjaan. Sehebat apapun orang, itu tidak bisa mengerjakan segalanya. Pasti membutuhkan orang lain. Contoh kecil, penjahit. Penjahit bisa menjahit baju. Akan tetapi dia membutuhkan penjual kain. Dia membutuhkan penjual kancing, dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya teamwork, tim kerja. Akan tetapi dalam tim kerja itu perlu ada pembagian pekerjaan agar supaya dia bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dan sesuai dengan kompetensinya. Itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua adalah pengelompokan pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang ada ini perlu untuk dikelompokkan. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bukan. Atau membuat tahapan-tahapan, mana yang pertama dilakukan, mana yang kedua, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya pengelompokan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Namanya organisasi itu kan banyak orang. Sehingga setiap orang ini itu harus dibuatkan tupoksi, tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
Nah, saya kira ini yang penting untuk kemudian diperhatikan, bahwa pentingnya adanya relasi. Nah, kemudian terkait dengan yang ketiga adalah acquainting atau pengarahan. Nah, kita sudah membuat perencanaan, kita sudah membuat pengelompokan atau pembagian pekerjaan. Nah, selanjutnya agar supaya orang-orang yang diberikan pekerjaan atau pegawai yang diberikan pekerjaan ini memiliki pedoman atau memiliki arah atau target pencapaian tujuan, maka selanjutnya seorang leader atau seorang top manager itu perlu memberikan instruksi kerja yang dibarengi dengan standar operasional prosedur atau SOP, agar supaya pegawai ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dia bisa mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, itulah pentingnya SOP. Nah, dalam hal implementasi acquainting ini, kompetensi atau kemampuan seorang leader itu sangat penting. Bagaimana seorang leader ini hadir di tengah-tengah orang yang dipimpinnya sebagai motivator, sebagai pemimpin, dan sebagai orang tua. Karena yang kita hadapi ini adalah makhluk hidup, sehingga dalam hal ilmu manajemen, kalau kita berbicara memahami definisi manajemen itu, di situ kan ada dua. Manajemen itu adalah seni dan ilmu untuk mengatur. Nah, kalau kita hanya menggunakan ilmu, maka hanya ada dua pilihannya, hitam putih. Anda mengerjakan tugas dengan benar, Anda tidak mengerjakan tugas dengan benar. Tidak ada lagi yang lain. Tapi kalau kita menggunakan seni, maka di situ perlu ada pendekatan-pendekatan secara persuasif. Umpamanya, saya sebagai ketua program studi, tidak bisa saya langsung menjustifikasi. Contohnya, Pak Hilal malas. Tapi saya perlu mencari tahu pendekatan seni. Kenapa Pak Hilal bisa malas? Caranya bagaimana? Mungkin saya melakukan pendekatan secara persuasif dengan menghilangkan jabatan saya untuk saya berbicara dari hati ke hati. Kenapa dia bisa jarang datang kuliah? Nah, mungkin itu akan saya mendapatkan informasi yang lebih update, informasi yang lebih jujur daripada saya menggunakan pendekatan ilmu. Nah, saya kira ini disitulah pentingnya seorang pemimpin memiliki manajemen diri yang baik. Kemudian selanjutnya yang tahapan yang ketiga, kita sudah membuat perencanaan, kita sudah melakukan pengelompokan pekerjaan, sudah ada instruksi kerja yang kita berikan. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi bagaimana ketercapaian atau progres, maka dibutuhkan peran yang keempat, yaitu controlling. Kita tidak usah takut dengan istilah pengawasan. Kita tidak usah panik dengan istilah pengawasan. Karena sesungguhnya pengawasan itu bukan mencari kesalahan, tapi hanya ingin mengetahui kenapa ada gap antara desain and design, antara harapan dan kenyataan. Nah, sehingga dalam teori sistem, di situ penting yang namanya feedback, umpan balik. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, maka ada dua kemungkinan kita dapatkan ketika suatu pekerjaan itu tidak mencapai target yang telah ditentukan.
Nah, yang pertama adalah permasalahan yang bersifat minor, dan kedua adalah permasalahan yang bersifat mayor. Nah, disinilah pentingnya RTM. Nah, jadi rapat tindakan manajemen. Nah, di sini penting untuk kita lakukan. Nah, melalui itulah kemudian akan dilakukan perbaikan langkah kuratif yang dilakukan agar supaya permasalahan-permasalahan itu jangan terjadi lagi. Jadi itulah fungsinya feedback. Jadi feedback itu sebagai alat kontrol untuk mengetahui kira-kira di mana letak permasalahannya. Apakah pada proses apakah pada input, ataukah proses, atau boleh jadi pada saat di output permasalahan itu terjadi. Nah, saya kira ini fungsinya daripada pengawasan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, bagaimana tata cara pengawasan? Nah, tata cara pengawasan ini ada 3 yang umum dilakukan. Ada namanya pengawasan langsung. Nah, pengawasan langsung ini artinya bahwa proses controlling, evaluasi, dan koreksi itu dilakukan langsung oleh pimpinan pada level di mana kita berada. Kemudian yang kedua, ada pengawasan tidak langsung. Nah, pengawasan tidak langsung ini biasanya yang dikoreksi, yang dilihat dan dievaluasi itu adalah laporan dalam bentuk dokumen. Kemudian berdasarkan itulah seorang pimpinan itu mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, kombinasi. Jadi kombinasi itu penggabungan. Jadi dia menggunakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Nah, jadi pengawasan kombinasi ini, pengawasan yang dilakukan, koreksi yang dilakukan itu melalui dokumen, kemudian setelah itu dibuktikan di lapangan. Nah, saya kira untuk program studi yang ingin diakreditasi menggunakan sistem pengawasan kombinasi. Jadi di prodi itu seperti MM ini karena tahapan proses akreditasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengirim dokumen, kemudian dokumen itu diperiksa oleh asesor, diberi nilai, kemudian untuk meyakinkan asesor apakah betul apa yang ditulis itu seperti itu yang dilaksanakan, maka dilakukanlah asesmen lapangan. Nah, pada level asesmen lapangan itu yang ditanyakan adalah apa yang kita tulis, apakah betul dilaksanakan dan ada pembuktiannya. Nah, saya kira itu yang dimaksud dengan kombinasi pengawasan. Tapi intinya bahwa pengawasan yang dilakukan baik pada pengawasan langsung, tidak langsung maupun kombinasi harus memiliki standar. Harus memiliki standar pengawasan. Kemudian harus ada instrumennya supaya jelas, bisa dibuktikan. Kemudian yang terpenting adalah perlu ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Perlu ada etika yang kita lakukan. Olehnya itu, mahasiswa sekalian yang saya hormati, bahwa inti daripada pertemuan kita hari ini bahwa suatu organisasi atau suatu lembaga apabila ingin mencapai keunggulan kompetitif, ingin mencapai kinerja yang baik, maka kuncinya adalah laksanakanlah fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Nah, sebagai contoh dalam hal rekrutmen. Rekrutmen itu tidak serta-merta dilakukan, tapi perlu dilakukan perencanaan yang baik. Berapa yang dibutuhkan, kualifikasinya apa, bagaimana proses rekrutmennya, setelah direkrut bagaimana proses pengembangan yang dilakukan, setelah mereka bekerja bagaimana sistem kompensasi yang diberikan, dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya suatu perencanaan. Olehnya itu, mahasiswa sekalian yang saya hormati, bahwa
Inilah yang menjadi kesimpulan akhir daripada pertemuan kita untuk materi pertama terkait dengan fungsi manajemen, bahwa intinya bahwa fungsi manajemen itu ada dua, ada fungsi manajerial dan ada fungsi operasional. Nah, fungsi manajerial ini lebih berkaitan pada HRM atau Human Resource Management, dan fungsi operasional ini lebih berkaitan dengan HRD atau Human Resource Development. Nah, intinya di sini bahwa kinerja yang baik itu harus direncanakan, kinerja yang baik itu harus diorganisir, kinerja yang baik itu harus dielaborasi, dan kinerja yang baik itu harus dikelompokkan dan dilakukan secara bersama-sama. Karena sesungguhnya ketercapaian kinerja suatu organisasi itu tidak lepas dari kinerja individu. Demikian pula sebaliknya, bahwa kinerja individu itu sangat dipengaruhi oleh support organisasi. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari mahasiswa, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi materi. Akan tetapi pada hari ini atau pertemuan kali ini saya memberikan tugas lebih dini untuk dikerjakan agar supaya ada interval waktu untuk mengerjakan. Olehnya itu untuk mata kuliah manajemen SDM ini, karena Bapak Ibu ini kan orang yang sudah punya pengalaman di lapangan dengan berbagai bidang pekerjaan yang digeluti, sehingga pola pembelajaran kita tidak seperti S1, di mana di S1 itu dosen adalah sumber belajar utama, maka di S2 sampai di S3 itu dibalik. Dosen itu hanya sebagai fasilitator, mahasiswa yang banyak bekerja, mahasiswa yang banyak melakukan eksplorasi, mahasiswa yang banyak mencari dan menemukan. Olehnya itu di S2 khususnya di program studi Magister Manajemen itu kita terapkan metode pembelajaran SCL, Student Centered Learning. Jadi yang banyak melakukan aktivitas itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Kenapa demikian? Karena kita akan membiasakan mahasiswa bagaimana menemukan, bagaimana mengembangkan, dan bagaimana mempertanggungjawabkan. Ya, karena dalam hal penyusunan tesis, tiga hal ini yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Olehnya itu untuk hari ini tugas yang saya berikan silahkan nanti dibaca, di-download materinya di tugas. Intinya di situ adalah bagaimana mahasiswa itu mampu melakukan kajian atau yang saya istilahkan resensi buku. Jadi ada satu buku yang kemudian buku itu perlu mahasiswa resensi, dan hasilnya itu dibuatkan dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Kemudian mahasiswa menjelaskan PowerPoint itu dalam bentuk video. Nah, video inilah yang kemudian diupload di aplikasi atau web Sekolah Indonesia sebagai progres tugas. Nah, itulah menjadi tugas akhir. Jadi inilah menjadi tugas akhir bagi mahasiswa. Kemudian setiap pertemuan saya akan memberikan instruksi untuk video yang mana yang harus diputar, kemudian setiap mahasiswa menyimak, dan setelah di akhir video tersebut mahasiswa perlu memberikan masukan-masukan atau membuat deskripsi hasil analisanya terkait dengan pemaparan setiap kelompok. Kemudian hasilnya itu di-upload lagi di Sekolah Indonesia. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Dan sekali lagi, mari kita saling menjaga kesehatan, mari kita menjaga kebersihan, dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diri kita, keluarga kita itu terhindar dari penyakit atau virus corona. Dan kita berdoa semoga permasalahan ini, wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, dan salam
pembelajaran daring. Semoga mahasiswa lebih merdeka belajar dalam mewujudkan kampus merdeka. Terima kasih. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.